Ingin ke Mas Kohar, itu tadi kondisi di lapangan seperti itu. Ya. Support bentuk nyata dari dukungan pemerintah Indonesia dengan mengirimkan bantuan, semua tenaga medis, apapun semua masuk sana. Sekarang memang buka tutup, ada kendala memang. Ya, itu akan menjadi sebuah tantangan ya. Karena beberapa saat yang lalu hal tersebut juga terjadi. Tetapi yang paling penting adalah kita jangan sampai beringsut atau surut karena berbagai tantangan tadi. Ya. Jadi apa? Indonesia punya alasan, beberapa alasan. Alasan pertama yang saya katakan tadi, sejarah. Bahwa Palestina ini menjadi negara pertama ketika dia mungkin belum disebut negara. Tetapi secara bangsa, masyarakat, itu mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Tepatnya adalah September tahun 1944. Ketika itu ada Perdana Menteri Jepang, Kaiso, yang dalam pidato di depan parlemen mengatakan kelak suatu saat Jepang akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Janji-janji. Janji itu kemudian didengar oleh beberapa tokoh Palestina. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini demi mendengar pidato tadi itu langsung mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya dalam bentuk dukungan, tetapi juga dalam bentuk aksi. Apa? Menyiarkan dukungan itu melalui sebuah radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman, termasuk juga di Buletin Al-Ahram. Dia tulis juga di situ dan mengajak negara-negara lain untuk menyokong Indonesia merdeka. Artinya ini sejarah ini tidak mungkin kita coret dari sebuah buku besar. Nah, inilah peran penting ketika itu. Jadi menjadi negara yang pertama. Setelah itu diikuti oleh Mesir, yang menjadi, karena Mesir kan sudah menjadi negara berdaulat, maka dia dianggap sebagai negara yang pertama. Tetapi sebetulnya embrionya adalah tokoh-tokoh dari Palestina. Tokoh-tokoh dari Palestina. Wajar belaka bila kemudian Indonesia selalu ada untuk Palestina. Ada hutang moral yang begitu besar yang harus yang ini menjadi bukan lagi sekedar sahabat, tapi mungkin saudara. Nah, lalu yang berikutnya adalah alasan konstitusional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita tegas-tegas mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu dia harus diwujudkan kemerdekaan itu. Dan ini sedang diwujudkan dan diwujudkan terus oleh pemerintah Indonesia apapun kondisinya. Karena ini juga ada batasan-batasan politik tentunya dari internasional yang kerap membatasi ruang gerak dukungan pemerintah Indonesia. Seperti yang terjadi saat ini misalnya, tidak bisa masuk ke Gaza dan lain sebagainya. Baik Mas Kohar, kita tahan sebentar, nanti kan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan menerima sambungan telepon dari Anda pemirsa di Editorial Media Indonesia. Saat lagi usai jeda ini kami akan kembali. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan di Editorial Media Indonesia. Kami langsung ingin menyapa Anda pemirsa yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Yang pertama ada Pak Dani dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Dani. Oke, selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi silakan, Mas Kohar. Pagi Pak Dani. Oke. Saya pada prinsipnya sangat setuju dengan apa yang disampaikan editorial ya. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, agar ekspresi dukungan terhadap Palestina itu harus disampaikan dengan cara yang elegan gitu. Jangan dengan cara yang konyol gitu. Maksudnya begini ya Mas ya. Kayak contohnya Pilkada DKI 2017 kemarin, itu seolah-olah golongan yang anti petahana itu mengekspresikan diri dengan cara membawa-bawa bendera Palestina dalam setiap kesempatan kampanye mereka gitu. Nah ini istilahnya tuh jangan dukungan terhadap Palestina itu seolah-olah hanya milik satu golongan, hanya milik satu golongan saja gitu loh. Karena persoalan Palestina ini adalah lebih besar daripada sekedar soal agama, tapi juga soal kemanusiaan begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah Indonesia ini juga harus melobi juga pemerintah Mesir ya, karena sering sekali kejadian misalnya di Gaza ada konflik antara rakyat Palestina dengan tentara Israel. Rakyat Palestina yang sedang terdesak itu tidak bisa kemana-mana gitu. Mereka ingin keluar dari Gaza, malah dihadang di perbatasan dengan Mesir gitu oleh tentara Mesir gitu loh. Nah ini pemerintah Indonesia ini
misalnya dalam KTT Oki ini perlu melobi pemerintah Mesir agar lebih lunak lagi lah menyikapi pengungsi dari Gaza ini gitu loh. Apalagi kan sama-sama Mesir dan Palestina ini punya sejarah yang sangat sejarah hubungan yang sangat baik dengan Indonesia gitu. Terus yang ketiga, ya memang sih masalah Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari sentimen umat Islam gitu ya. Nah, ini juga dalam forum internasional pemerintah Indonesia ini perlu juga mengusulkan agar memperkuat lobi Muslim di Amerika Serikat. Karena Israel kenapa selalu menang? Ini tidak lepas dari kuatnya lobi Yahudi di Amerika Serikat gitu. Oke, baik. Menarik yang terakhir itu tadi Pak Dhani. Terima kasih sudah menghubungi kami dari Malang, Jawa Timur. Kita bergeser ke Jember. Ada Pak Ihwan. Selamat pagi Pak Ihwan. Silakan. Selamat pagi Mas Abdul Qohar dan Mas Wahyu. Pagi, bahwa Pak. Indonesia Silakan. konsekuen, konsisten komitmen terhadap undang-undang dasarnya. Bahwa politik bebas aktif, kemudian melaksanakan tentang Palestina. Dimanapun Indonesia selalu ada kalau kaitannya dengan Palestina. Mulai zaman Bung Karno sampai Pak Jokowi sekarang. Yang jadi masalah sekarang, sejak tahun 67, itu ada wilayah negara merdeka Palestina yang diakui juga oleh PBB dan internasional, itu masih dikuasai oleh Israel. Bahkan Amerika begitu rupa kuatnya karena memang Israel ini negara Yahudi. Di luar Yahudi itu goyim, itu disebut sebagai goyim. Maka kalau kemudian tindakan etik moral itu hanya mengharapkan saja buat auto bidan. Nah, untuk itu harus ada tindakan nyata sebenarnya. Dari Oki misalnya, embargo minyak itu akan membuat mereka juga kalang kabut. Nah, selama ini kan kita hanya berjuang apa yang dinamakan dengan tindakan moral, etik saja. Apa yang seharusnya diperbuat. Itu pun di PBB dilakukan sudah lama itu. Ya kan? Untuk itu sekali lagi, Oki, negara-negara Oki harus bertindak dengan real. Ya. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih dari Jember. Kita ke ibu kota, ke Jakarta, ada Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Bang Kohar, selamat pagi Bang Wahyu. Ya, pagi Pak, silakan. Pagi Indonesia. Indonesia merdeka karena merasakan penindasan dan penjajahan yang sangat menderita. Maka dalam jiwa Indonesia merdeka itu jelas dikatakan setiap penjajahan dan penindasan di muka bumi harus dilenyapkan. Ini jiwa Pancasila, jiwa merdekanya. Nah, konsekuensinya kita ini solidaritas sangat tinggi kepada setiap penjajahan di muka bumi, rakyat yang terjajah, termasuk konsekuen dengan Palestina. Kedua, Palestina di Timur Tengah ini adalah pusat gempa, epicentrum dari konflik dan pertikaian politik dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Terutama karena ini nyangkut soal agama. 3 agama besar, agama Ibrahimik menganggap Yerusalem itu kota suci. Nah, kebetulan tahun 2012 saya bersama dengan 12 tokoh Indonesia dan 12 tokoh agama Amerika, termasuk almarhum Slamet Effendi Yusuf dan Profesor Maman dari Perti di Bandung, dibentuk tim perdamaian Timur Tengah. Nah, kami ke sana, kami ketemu dari presiden sampai ke rakyat, kami tidur bersama mereka. Kami ketemu dengan Perdana Menteri Abbas di Ramallah sampai ke rakyat di Palestina. Kami dapati mereka itu ingin damai. Solusinya apa? Maka sesuai dengan anjuran Gus Dur, kami anjurkan waktu itu 2 state for 2 nations. Oke, baik Pak Nugroho dari Jakarta, kita dapat pesannya tadi, poinnya. Ya, kita akan bahas nanti tanggapan dari ketiga pemirsa yang tadi sudah menghubungi kami. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Mas Kohar tadi dari 3 penelpon sama. Artinya memang tidak ada yang pernah meragukan dukungan atau komitmen Indonesia terhadap Palestina. Tapi pertanyaannya masih banyak PR. Kita juga sebagai anggota Dewan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di sana juga bisa masuk lobi-lobi. Tapi tadi ada yang menarik dari Pak Dhani, ini lobi
komunitas Muslim terutama di Amerika ini juga harus diambil di situ. Iya, jadi beberapa cara harus kita lakukan. Paling tidak ada 5 hal yang bisa dilakukan.